Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi sama mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kolonial. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kroto Aini dari kelas 3B dengan NIM 2288240049. Di sini saya akan review salah satu jurnal yang sangat menarik untuk dibahas. Mari kita bahas. Judulnya itu The Bugis Makassar Diaspora. Penulisnya itu Leonard Y. Andayana. Nah, nama jurnalnya yaitu Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society. Tahun terbit yaitu pada tahun 1995. Nah, pada sekitar tahun 1500 sampai 1800 merupakan periode perubahan yang sangat besar, di mana kekuatan dagang VOC mulai mendominasi yang ditandai dengan disrupsi tatanan politik dan juga ekonomi tradisional yang memicu gelombang migrasi yang sangat besar. Salah satunya yaitu diaspora Bugis dan juga Makassar dari Sulawesi Selatan. Nah, diaspora ini dilatar belakangi oleh VOC yang ingin menghancurkan kerajaan Gorontalo dalam Perang Makassar pada tahun 1666 sampai 1669 dengan bantuan dari suku Bugis yang saat itu merupakan musuh bebuyutan masyarakat Makassar. Nah, VOC juga bersekutu dengan pangeran dari Bugis yaitu Parung Palaka. Nah, kekalahan Gorontalo ini tidak hanya mengakhiri dominasi Makassar di wilayah itu saja, tapi mendorong para bangsawan dan juga rakyat untuk mencari perlindungan di luar Indonesia. Nah, tujuan dari artikel ini adalah untuk membandingkan antara diaspora Makassar yang mengalami kegagalan dengan diaspora dari Bugis yang mencapai keberhasilan dalam membangun komunitas dan juga mempengaruhi wilayah barunya. Nah, selanjutnya yaitu ada metode yang digunakan. Dalam metode ini tuh digunakan dalam artikel adalah analisis historis komparatif, di mana penulis mengandalkan sumber primer dalam membandingkan kelompok diaspora tersebut. Nah, untuk diaspora Makassar banyak sekali menggunakan catatan VOC. Sementara untuk diaspora Bugis menggunakan kombinasi antara sumber Melayu yang ditulis oleh keturunan diaspora Bugis itu sendiri dan juga catatan-catatan dari VOC serta Inggris. Nah, hasil utamanya itu ada dua, yaitu diaspora gagal di mana kisah pengungsi Makassar. Nah, kegagalan diaspora Makassar ini karena sifat kepemimpinan mereka, di mana para pemimpin diaspora ini adalah pangeran kerajaan dengan status bangsawan yang sangat tinggi, di mana mereka ini menuntut perlakuan yang sama dengan para penguasa lokal yang menyebabkan konflik dan akhirnya terjadilah pengusiran. Contohnya itu para pengungsi Makassar yang berada di Banten, Mataram, dan juga Jambi diusir karena dianggap sebagai ancaman politik dan juga militer secara terus-menerus. Nah, selanjutnya itu ada diaspora sukses, di mana kisah pengungsi Bugis. Jadi, keberhasilan diaspora Bugis ini terletak pada para pemimpinnya, di mana para pemimpin ini merupakan meskipun pemimpin berasal dari kaum bangsawan, tetapi status mereka ini tuh tidak setinggi para pemimpin di Makassar. Hal ini membuat para pemimpin itu lebih mudah beradaptasi dan juga membangun aliansi strategis melalui perkawinan politik. Nah, para pemimpin ini itu berhasil mendirikan pemerintahan diaspora yang sangat unik gitu ya, dengan menggabungkan antara institusi politik Melayu dan juga Bugis. Nah, ada kekuatan dari artikel yaitu pada metodenya, karena penulis ini tidak hanya mendeskripsikan peristiwa saja, melainkan menganalisis secara mendalam yang menunjukkan bahwasanya
kepemimpinan dan juga strategi adaptasi merupakan faktor penentu dari keberhasilan suatu diaspora. Nah, ada juga kelemahan dari artikel ini, yaitu masih ketergantungan pada arsip VOC dalam menarasikan diaspora Makassar yang membatasi perspektif, karena catatan tersebut seringkali bias pada kepentingan kolonial dan hanya berfokus kepada para pemimpin saja, sedangkan peran rakyat itu kurang dibahas sehingga hanya berfokus pada orang-orang elit saja gitu. Nah, artikel ini juga sangat berkontribusi pada teori diaspora dengan menunjukkan bahwa status sosial dan juga strategi politik di internal suatu kelompok yang berpindah sama pentingnya dengan faktor yang eksternal dalam menentukan keberhasilan. Nah, selanjutnya yaitu ada artikel ini juga sangat relevan dengan studi sejarah Asia Tenggara, antropologi, dan juga sosiologi, karena memberikan wawasan yang sangat mendalam tentang bagaimana sih identitas itu, budayanya, dan juga kekuasaan yang dapat dipertahankan atau dibentuk kembali. Nah, jadi kesimpulannya, artikel jurnal The Bugis Makassar Diaspora ini karya dari Leonardo Y. Andaya sangatlah layak untuk menjadikan referensi. Kenapa? Karena artikel ini tidak hanya mendeskripsikan peristiwa saja, tapi menganalisis alasan dibalik peristiwa kedua diaspora tersebut, dan dengan metode kooperatif yang didukung oleh penggunaan sumber primer yang berbagai perspektif, membuat argumen itu sangatlah kuat.